اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل وقت ونفس عدد ما وسعه رحمه الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل وقت ونفس عدد ما وسعه رحمه الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا بما نسينا، علمنا بما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين. اللهم امين يا رب العالمين. وبعد قال kita kembali pada masalah satu. Makhluk yang pertama itu adalah makhluk yang musytarak, yang mempunyai bentuk yang umum. Sementara makhluk yang bangkit kedua kalinya ialah makhluk yang tersendiri, yang mempunyai bentuk khusus yang berbeza dengan saudaranya dan keturunan anak cucu Adam. Diubahnya pengertian yang ada pada bentuknya yang pertama dan menggantikannya sebagai hamba yang abid, yakni hamba yang rajin beribadah kepada Allah. Hatinya sempit untuk melihat makhluk, mengunci pintu hatinya daripada manusia. Baginya dunia, akhirat, syurga, neraka, semua makhluk dan alam nyata ini merupakan sesuatu yang tunggal. Kemudian semuanya itu diserahkannya kepada kekuasaan batinnya, maka ia menelannya tanpa penjelasan apapun. Ketika ini nyata kekuasaan Allah, sebagaimana dia nyata dalam tongkat Nabi Musa alaihissalam. Maha suci Allah yang menampakkan kudratnya pada sesuatu yang dikehendakinya dan berada di tangan orang-orang yang dikehendakinya. Tongkat Nabi Musa alaihissalam menelan tali sihir Fir'aun yang menjadi ular dengan banyaknya dan benda-benda lainnya. Namun perutnya tidak berubah. Allah berkehendak untuk mengajarkan kepada mereka bahawa segala semuanya ini merupakan kudrat, bukan suatu hikmah. Kerana segala sesuatu yang dilakukan oleh ahli sihir pada masa itu merupakan suatu pengetahuan dan ilmu teknik. Manakala yang nampak di dalam ular tongkat Nabi Musa alaihissalam adalah kudrat yang menyalahi kebiasaan dan suatu mukjizat. Oleh itu, seorang pemimpin ahli sihir Fir'aun tersebut berkata kepada temannya, katanya, lihatlah Musa sedang dalam keadaan bagaimana dia. Ujarnya, ia benar-benar telah berubah warnanya. Sementara tongkat itu telah melakukan pekerjaannya. Jawab temannya itu.
Ini adalah perbuatan Allah, bukan pekerjaan tongkat itu, dan bukan pula perbuatan Musa. Karena seorang tukang sihir tidak akan takut kepada sihirnya, dan seorang pembuat tidak akan takut kepada buatannya. Lanjut pemimpin ahli sihir tersebut. Kemudian mereka beriman kepada Nabi Musa AS dan diikuti oleh teman-teman. Wahai hamba, bila engkau akan berdiri dan melangkah daripada pengetahuan yang engkau miliki, yakni hikmah, kepada qudrat al-haq, bilakah engkau akan mempertemukan amalmu dengan pengetahuan kepada qudrat al-haq? Bilakah engkau akan menghantarkan keikhlasan di dalam amalmu menuju gerbang kedekatan, yakni taqarrub kepada al-haq? Bilakah engkau akan memperlihatkan matahari kema'rifatanmu dalam menghadapi dan mengetahui hati orang awam dan orang khusus? Jangan engkau menghindar dari al-haq karena ujiannya, karena dia mengujimu adalah untuk mengetahui apakah engkau kembali kepada sebab dan kamu tinggalkan gerbang ketuhanan, atau sebaliknya. Apakah engkau kembali ke sisi zahiriyah atau ke sisi batiniyah, kepada sesuatu yang wajar atau kepada sesuatu yang tidak wajar? Kepada sesuatu yang terlihat atau kepada sesuatu yang tidak terlihat? Ya Allah, jangan engkau menguji kami. Ya Allah, berilah kami rezeki untuk berdekatan dengan tanpa cobaan. Ya Allah, kami mohon kedekatan dan kelembutan, kedekatan yang tiada kejauhan, dan tidak ada kemampuan bagi kami untuk menjauhimu, dan juga kami tidak mampu untuk menghadapi kerasnya ujian. Maka berilah kami rezeki dengan kedekatan daripada tanpa disertai api bahaya. Malahan, ya Tuhanku, jika ada dan kami perlu merempuh api bahaya itu, maka jadikanlah kami padanya bagaikan alas kaki yang tua dan melekat di dalam api, sementara api itu tidak membahayakan dan tidak membakarnya. Amin ya rabbal alamin. Mereka kamu saling jadikan. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita sekali lagi berkumpul dengan Allah SWT secara membuat untuk mengikuti pengajian berusaha kita merujuk kepada kita hormati bagaimana musik kita Syekh Abdul Qadir Jailan rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan bulan ini kita berahmatullah mendapat keampunannya dari Allah SWT kepada kita yang bertahan, khususnya terkait dengan kerohanian, ya, khususnya terkait dengan kerohanian yang mungkin terabai sejak sekian lama, sampai kita pun mata jelek tapi hati tampak, ya. Mata jelek alhamdulillah nampak segala-galanya. Kalau pakai cermin mata pun nampak, tak pakai pun nampak, ya. Mata jelek tapi hati kita mungkin kabur, ya. Apalagi mungkin saja kita ini merupakan orang yang terlalai dengan kehidupan, terlalai dalam aktiviti kehidupan kita, menyebabkan hati kita mewakili rohani kita jadi kabur. Ya, sebagian ulama lebih senang dengan tafsiran jadi kabur, jadi gelap, jadi tak nampak. Ada juga ulama yang lain mengatakan jadi keras. Ya, itu tafsiran tentang Quran. Hati kita jadi keras sampai berdepan dengan Allah SWT pun dia tak mengalu, berdepan dengan tafsir. Betul kita berdepan dengan Allah SWT.
kita menyadarinya itu dan macam sanksi. Jadi tidak ada pada kita kelembutan, kerendahan, kehinaan sebagai hamba. Ini adalah hal-hal yang dipandang dalam ilmu kerohanian. Nah, sebab itu kita mohon, kita panjatkan harap kita kepada Allah, mudah-mudahan dilimpahkan kepada kita ya, khusus ilmu. Dan ilmu itulah yang akan nantinya menyadarkan diri kita dan menampakkan siapa kita, ya, kewajaran kita sebagai seorang hamba dan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kewajaran yang perlu diberikan ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah limpahkan ilmu kepada kita ya. Nah, kita lanjutkan lagi perbincangan kita, masih ada sedikit lagi, kita tak sempat di malam ini, majlis ke-10 ni. Kerana malam ini kita akan wisuda, dan wisuda beserta penangguhan pengajian fasa pertama. Oleh anak-anak kita yang abadi pada hari ini, Selasa, pada hari Selasa, kerana mereka dah tamat fasa pertama. Jadi kita akan meraihkan malam ini. Kita meraihkan dengan majlis ini saja, meraihkan memakan kambing, gajah goreng. InsyaAllah. Jadi kita ambil masa lepas lagi, jadi kita ambil masa untuk menganugerahkan kepada Allah. Bukan menganugerahkan, bagi sijil tamat masing-masing. Okey, nah pada kesempatan ini mari kita manfaatkan terus ya, melihat kepada apa yang kita baca tadi, sehingga kata Musannif rahimahullah ta'ala, makhluk yang pertama itu adalah makhluk musytarak. Nah, ketika rohaniah kita tidak betul, rohaniah kita kabur, ada pun kita sebut dari istilah hati ya, hati kita kabur, hati kita keras, hati kita buta misalnya. Ya, itu berdasarkan kepada ayat Allah SWT ya, yang buta itu bukan matamu, tapi yang buta itu ya, apa yang ada di dalam hatimu. Jadi maksudnya buta hati atau kabur hati atau apa istilahnya yang sesuai dengan kita, yang wajar dengan kita perlu terima. Nah itulah keadaan pertama kita ya, keadaan pertama kita yang boleh dasarkan kepada pandangan ilmiah. Keadaan pertama kita nafsu, akal, hati. Itu keadaan pertama. Jadi nafsu ini menguasai, dibunuhnya akal, dibunuhnya hati kita. Jadi seolah-olah diri kita pada ketika itu dikuasai oleh nafsu. Ini yang menyebabkan kita buta. Ya, kita persis, kita seperti orang buta yang jelek. Jasmani kita jelek, tapi rohani yang kita buta. Jalan dalam keadaan perjalanan kita ini dalam keadaan terlaba-laba. Ya, kita berjalan hari-hari. Setiap minit, setiap saat, setiap minit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap tahun, itu berarti perjalanan kita balik kepada Allah SWT. Dalam perjalanan ini, ya, rohani kita buta. Mata kita jelek. Allah SWT dalam Al-Quran itu mata jelek, nampak semuanya. Tapi rohani kita buta. Ya, rohani kita yang dalam keadaan terlaba-laba. Itulah disebut sebagai makhluk yang musytarak. Kenapa musytarak? Kita sebut sudah berlepas. Ya. Musytarak itu artinya mencampur adukan. Ya. Pada ketika itu kita campur aduk saja. Yang hak campur yang batin, yang haram campur yang halal, yang baik campur yang buruk. Jadi lifestyle kita, keadaan hidup kita campur aduk. Nah, kita pakai istilah ringkas saja, istilah Al-Quran, hak campur dengan batil.
Nah, ini keadaannya. Oke? Nah, mungkin batin itu membawa kita sampai kepada syirik. Betul kan? Nah, ada orang yang terjerumus di dalam kebatilan sampai kepada syirik. Kalau syiriknya, dulu dia pernah cari dukun. Berapa? Mau kasih suami tunduk badannya. Bilang, masa baru nikah 2 tahun. Nah, misalnya kan, nah ini sekarang sudah 30 tahun berlalu. Nah, 30 tahun dulu kita pernah syirik. Nah, itu contoh. Ya, sebagai contoh saja. Atau 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun dulu, 5 tahun dulu kita pernah berdosa. Terkait dengan akidah, terkait dengan kerohanian. Nah, itulah musytarak. Gambaran datangnya kita ya, dalam keadaan yang musytarak. Dasar ilmunya adalah begitu. Ya. Nah, di posisi ini kita campur aduk saja. Hak, batil, semua kita campur aduk saja. Karena kita peduli syirik kan, karena kita peduli dosa kan. Mungkin ya, yang kita pikirkan ketika itu seolah apa yang memuaskan diri kita. Nah, artinya kita dipengaruhi sepenuhnya oleh nafsu badaniah, kan? Dipengaruhi oleh nafsu syahwiyah, dipengaruhi oleh nafsu haywaniyah dalam konteks buruknya kita. Ada ini keadaan. Ya, kemudian kita struggle. Ini keadaan pertama mungkin. Nah, kita lawan. Ya, kita bersungguh-sungguh dengan limpah rahmat Allah SWT nanti bertukar. Akal di atas, ya, nafsu di tengah, dan hati masih di bawah. Nah, ini keadaan kedua. Kan? Nah, sampai di sini kita mula kontra, mula menyadari kesalahan, mula pikir dosa, mula pikir jangan lagi, sampai posisi ketiga. Ya, nah, akal, hati, nafsu. Nah, ketika ini mula mau cari masjid, mula mau cari majlis ilmu, mula pikir dipengaruhi oleh rasa bersalah, dimotivasikan oleh rasa bersalah, rasa tersilap, rasa gitu, rasa begini, rasa berdosa dan sebagainya. Nah, mula kita mau mencari di mana ada masjid, di mana ada pengajian yang boleh memahami hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Mula kita mencari di posisi ini. Nah, berjalan lagi kita terus ya sampai ke posisi keempat. Nah, akal dengan hati, nafsu dalam arti kata nafsu yang buruk itu terkeluar daripada lifestyle kita. Nah, kita pun tidak mau lagi bersewa pun 2-3 ribu di memancing di Pattaya, Koh Samui, tidak mau lagi. Nah, kita pun tidak mau lagi karaoke. Nah, kepala pikir surau saja, kepala pikir masjid saja, kepala pikir majlis ilmu saja, kepala pikir membuat baik saja. Ya, kepala pikir macam mana memperbaiki diri dan sebagainya. Itu di posisi itu. Ya. Kalau bermakna tidak ada pengaruh nafsu, ya tetap ada. Ya. Tinggal lagi kita tahu membedakan hak dan batil. Ya. Kita mempunyai upaya dengan rahmat Allah SWT untuk meninggalkan kebatilan. Ya, meninggalkan hal-hal yang buruk dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu keadaan. Dan kita ringkaskan ya. Yang kelima, tadi akal dengan hati. Kelima hati dan akal. Nah, ini keadaan yang lebih baik. Dan yang keenam terakhir adalah hati saja. Jadi dalam konteks kerohanian. Oke, nah inilah keadaan yang terbaik. Nah, adapun berkaitan dengan musannif menyebutkan tadi, kita makhluk yang pertama, berarti dalam keadaan pertama, dalam keadaan ini, yang kita musytarak, kita campur aduk saja. Nah, itulah maksud campur aduk hak dengan batil, campur aduk salah dengan baik. Bukan tidak sembahyang, Pak, tapi tidak solat. Kalau tidak solat itu lebih parah.
Tapi solat pun cumpang camping saja. Mungkin ini andaian kita. Itu lebih buruk daripada itu, mungkin kurang sikit, bagus sikit daripada itu. Jadi inilah bentuk perjalanan, bentuk perjalanan untuk membebaskan kita daripada kemushtarakan, untuk membebaskan kita daripada mushtarak, daripada mencampur adukan di dalam kehidupan kita itu sendiri, hak dan batil. Karena kita diarahkan supaya hidup dengan hak, dasarkan kepada firman Allah, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haq. Arahan Allah, perintah Allah, suruhan Allah, jangan kamu dalam hidupmu mencampur adukan di antara yang hak dengan yang batil. Berarti kita ditegah supaya tidak mencampur adukan hak dengan batil dalam perjalanan hidup kita. Macam mana? Padahal ketika ini kita campur aduk saja. Nah, itulah perjalanan yang perlu kita lalui sehingga kita mencapai life kita, hidup kita, rohani dan jasmanianya sepakat dengan yang hak, dan bebas kita daripada yang batil. Okey. Jadi boleh mau menjelaskan perkataan mushtarak itu saja. Makhluk yang pertama yaitu keadaan musannif menyebut atau menceritakan tentang keadaannya. Jadi faham kita, bahasa Arab jadi disebut hal, keadaan kita sebelum rohaniah kita itu sebelum rohaniah kita itu bersih, kan? Keadaan kita adalah mushtarak, yang katanya yang mempunyai bentuknya umum. Bentuk umum ai kebanyakan. Boleh saja kita istilahkan begitu. Bentuk yang umum ai bentuk yang kebanyakan, sama saja. Betul kan? Kebanyakan orang semua mata dua, telinga dua, kan? Kaki dua, tangan dua, kan? Nah, itu kebanyakan orang. Tapi sebenarnya ada, cuma tidak banyak, tidak kebanyakan. Kaki satu saja. Nah, ada orang yang mata satu saja. Ada orang yang mata pun ada. Nah, itu artinya bukan umum, bukan kebanyakan. Yang kebanyakannya semua okey, dua tangan, dua kaki, begitu dan seterusnya. Okey. Nah, itu maksud mempunyai bentuk yang umum. Jadi bentuk yang umumnya ini. Kalau rohaniahnya ini bentuknya. Kalau jasmaniahnya tadi sebut sudah, kaki, tangan juga ini jasmaniah. Tapi kalau rohaniahnya inilah bentuk yang umum, bentuk yang kebanyakan manusia. Nah, itu terserah kita. Kalau kita berada di posisi-posisi sedar diri, nah mungkin saja kita nampak. Kalau kita dalam posisi yang belum sampai sedar diri, kita belum nampak, kita tidak akan nampak diri kita. Karena nampaknya diri, kenalnya diri kita itu kuncinya berada di nampaknya diri kita itu kuncinya berada di kenal diri. Kenal diri kita siapa, dan kita kenal Tuhan itu siapa. Nah, itu di antara kuncinya. Jadi itu yang dipakai sedar diri. Sedar diri itu adalah kunci kepada kenal diri. Jadi disebutkan begitu. Nah, apabila kita kenal diri kita, baru kita boleh merubah keadaan rohaniah kita, daripada nombor 1 kepada nombor 2, nombor 2 kepada nombor 3, nombor 3 kepada nombor 4, nombor 4 kepada nombor 5, dan nombor 5 kepada nombor 6. Nah, dikatakan ulama, posisi yang ke-6 itu berlakulah komunikasi rohaniah yang baik antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komunikasi rohani itu disebut ilham. Allah menyebutnya di dalam Al-Quran yang surah At-Tin, fa'alhamaha Asy-Syams fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Okey. Sementara makhluk yang bangkit kedua. Tadi yang pertama disebutkan. Berarti hal kita pada permulaannya. Sementara makhluk yang bangkit kedua kalinya. Manakala ketika kita dibangkitkan oleh Allah SWT untuk kedua kalinya, berarti keadaannya. Nah, keadaan yang kedua itu rohaniah kita bersih. Tadi rohaniah kita kabur.
campur aduk. Nah sekarang pada kebangkitan yang kedua, rohaniah kita bersih. Maka kata musannif, bangkit kedua kalinya ialah makhluk yang tersendiri, kata. Allah membangkitkan kita untuk kali keduanya sebagai makhluk yang tersendiri. Kenapa tersendiri? Nah, karena ketika itu rohaniahnya celik daripada buta, hatinya terang daripada kabut. Ya, hatinya nur daripada zulumat. Sebelumnya zulumat gelap saja, nah, sekarang hatinya nur, nampak saja, terang saja. Oh begitu. Oh, Masya Allah. Nah itulah dimaksudkan dengan makhluk yang tersendiri. Ya. Nah, kita jaga ya, jangan sampai kita jadi zulumat. Susah kita. Mau faham ilmu pun susah, mau apa pun susah. Itu ada terkait ya, kalau kita belajar itu ada banyak faktornya. Nantilah kita ada kesempatan kita bercerita Jalabul Khawatir kan. Di sana kalau kamu mendengar nanti insyaAllah betapa adabnya, betapa apanya, ada banyak perkara yang perlu dijaga untuk kita dapat ilmu pengetahuan seperti para sahabat menjaga adab mereka dengan Nabi SAW. Dan sedikit sebanyak kita baca sudah ayat Al-Quran yang menyebut tentang tidak boleh mengangkat suara di hadapan Nabi SAW. La tarfa'u aswatakum fawqa Nabi. Ayat Al-Quran itu. La tarfa'u aswatakum fawqa Nabi. Tadi dia apa namanya? Mana itu? Sudah bunyi ayat, kita baca ayat Jahil. Jadi ulama cakap apa? Termasuk adab dengan guru untuk mendapat ilmu itu. Antaranya ialah tidak boleh kau tinggikan suara. Seperti sahabat tidak tinggikan suara kepada Nabi, maka murid tidak boleh tinggikan suara ke atas gurunya. Nah, itu tentang suara. Ya. Nah, ada lagi tentang rohaniahnya. Macam lagi kan, kau sentiasa buruk sangka saja kepada guru. Ini wali ini, dia makan ayam, kami makan Maggi. Mana aku makan ayam? Kau tahu di mana aku makan ayam ini? Ayam pun tidak makan, coba kasih kamu orang saja makan. Contoh dulu kan, kau berprasangka begitu, berprasangka begini. Nah itu semua hal-hal yang memutuskan hubungan rohaniamu dengan guru. Sama saja. Ya, para sahabat menjaga adab itu ditakuti memutuskan hubungan rohani mereka dengan sang Nabi, sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Taran bayati baca mana ni? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Jatuh, okey, surah apa ayat apa? Al-Hujurat. Al-Hujurat ayat 2. Nah ini contoh. Kan nak jadi boleh masuk dalam isu itu saja, masuk dalam isu itu sebagai nasihat. Ya kan? Nah, jadi artinya apa? Langsung kita belajar sudah. Sekiranya kita mau menjadi murid, kita perlu perhatikan 3 perkara. Pertama, musalsalah ataupun sanad yang nanti disambung kepada guru disambung terus. Ya, itu pertama. Yang kedua, talaqi dengan makna berhadap-hadapan. Mesti ada guru. Dan cara pengambilan itu adalah berhadap-hadapan. Dengan bertemu, cakap di depannya, bersoal jawab di depannya, dan dia memberikan pengajaran sesuai dengan bentuknya. Begitu dipanggil talaqi. Dan yang ketiganya ada kita.
di depan seorang yang kita mau ambil ilmu daripadanya, ya, kita perlu meletakkan diri kita sebagai orang yang awam. Nah, itu pertama-tama meletakkan diri kita dekat. Sekalipun ulama sudah kita, sekalipun alim sudah kita, tetapi kita perlu meletakkan diri kita sebagai orang awam. Ya, paham kan? Begitulah caranya, terkait dengan ilmu yang kita sentuh tadi. Jadi balik kita kepada poin kita. Ketika Allah mengangkat kita, membangunkan kita pada keadaan yang keduanya, nah keadaan itu rohaniah kita kembali celik, ya, daripada buta, kembali terang daripada kabur. Begitu, ya. Katanya yang mempunyai bentuk khusus di mana rohaniah itu kalau mau diobjektifkan, nah dia mempunyai bentuk khusus. Bagaimana bentuknya? Ini tulis di sini semuanya. Itulah bentuknya. Ya, sama ada memahami jasmaniahnya melalui bentuk ini, struktur ini, maupun memahami rohaniahnya pun melalui struktur ini. Nah, kita langsung menggunakan istilah rohaniah. Hakikatnya, nah itulah, itu juga akan menunjukkan, memanifestasikan jasmaniah kita. Nah, di posisi ini, kalau rohaniah kita di posisi ini, keadaannya begini, nah kita campur aduk saja di antara hak dengan batil. Sembahyang Jumat saja, sembahyang 5 waktu kadang-kadang. Nah, itu yang terjadi. Sembahyang itu tidak diberati, suka-suka saja. Nah, itulah keadaan. Itu kalau dia sembahyang, mungkin tidak sembahyang langsung. Kan ini, nah, sembahyang apa sembahyang? Kira-kira malam-malam mau cari mana karaoke. Nah, itu yang terjadi. Ini posisi ini adalah posisi sangat berbahaya. Apabila dicampur hak dengan batil dalam kehidupan rohani maupun jasmani, nah itulah dipanggil mustarak itu tadi. Jadi kita perlu keluar kan daripada keadaan ini, kita keluar kepada keadaan ini, kurang-kurangnya pada peringkat pertama. Nah ini tuh masih kabur lagi, kabur. Pertimbangan itu kabur saja. Kemudian masuk kepada keadaan ketiga. Nah ini sedikit cerah. Berarti di sinilah bermulanya sedar diri, ya, untuk memasukkan diri kita ke hal yang kedua. Nah, yang kita sebutkan di situ tadi. Ulang lagi supaya kita nampak. Nah, ketika kita dibangkitkan oleh Allah dengan limpah rahmat Allah, mungkin kita rohaniah kita terbuka, bersih dan sebagainya. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh musannif yang mempunyai bentuk khusus katanya. Khusus macam mana? Nah, itulah bentuknya. Dia tidak cacat merba macam yang pertama lagi. Ya, paham ni atau jadi tidak cacat merba tu. Jadi dia bentuk khusus. Apa khususnya? Dia sedang berfikir urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mementingkan urusan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk khusus itu lebih kepada makna, ya makna yang telah kita doktrinkan menjadi struktur, yaitu sedar diri. Itu. Ya. Jadi dia akan apa? Bentuk yang mempunyai bentuk khusus yang berbeda dengan saudaranya. Nah, apa bentuk khusus itu? Sedar diri. Sampai, nah itu. Nah, jadi bukan semua orang ada sedar diri ya. Yang ramai ini adalah tidak sedar diri, ya kan? Nah, jadi kita ada 4 hal yang kita perlu lakukan: ilmu, yang kedua sedar diri. Nah, boleh tulis selalu supaya kita ambil peringatan, ambil pelajaran, ya, di satu fasa. Ketiganya, fasa keduanya adalah Allah terima diri. Nah, baru kita sampai kepada fasa melihat kepada Allah terima diri kita, ya. Dan keempat, sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu seterusnya. Jadi ada 2 fasa, langsung tidak langsung. Ini fasa yang kita perlu usaha, struggle, kan? Ini fasa anugerah. Nah, kalau ditanya khusyuk dalam sembahyang itu bermula bila? Nah, bermula di fasa ini. Nah, ketika Allah menerima dirimu, Allah akan menganugerahkan kepadamu
antaranya adalah khusyuk dalam solat. Nah, para ulama yang paham tentang ini mereka mengatakan itulah maknanya keindahan, kedamaian, ketenangan, keseronokan dalam beribadah kepada Allah SWT, khususnya solat. Nah, begitu. Ini solat pun masih ingat periuk lagi. Solat pun masih ingat wali lagi. Solat pun masih ingat mau tinggal awet, mau pulang Sabah, macam mana aku mau buat sebelum 2-3 orang ini. Solat pun masih nampak si Ketum Simpang 3 itu mau jumpa sudah. Allah ya Allah. Orang ini bercakap itu bukan orang yang bercakap berdiri dari sendiri. Kalau contoh keluar dari orang mungkin dia orang pun gitu. Solat saja teringat awet bulu-bulu kala zaman Ramadan. Astagfirullah. Okey, nah sekarang posisi kedua ini adalah posisi kita keluar dengan rohaniah kita yang bersih, ya, atau rohaniah kita yang jelek, atau hati kita yang bersih yang jelek, dan paling tidak pun kita kata keluar dalam keadaan yang daripada kabur kepada terang. Gitu. Nah, jadi secara poinnya adalah sedar diri, bentuk khusus yang berbeda dengan saudaranya dan keturunan anak cucu Adam adalah sedar diri. Nah, jadi berikannya. Nah, di sana ada satu kunci namanya sedar diri. Itulah yang membedakan kita dengan orang lain. Dan kita mungkin berada di tengah-tengah 1000 orang. Yang sedar diri mungkin kita dan mungkin beberapa orang. Tapi kebanyakannya tidak sedar diri. Nah, paham gitu kan? Contoh ya, bangga ingat. Nah, kau mungkin nanti kau pulang ke tempat kau nanam menggatal dan apa nama tempatmu? Oh, di nanam. Tempatmu namanya di nanam. Kerjanya menanam semuanya. Nah, kau pulang di tempatmu, ada berapa ribu orang di tempatmu. Nah, kau seorang saja mungkin sebagai orang yang sedar diri, paham tak? Contoh, ini contoh ya. Nanti kau jangan, aku boleh kasih tahu orang sedar. Aku tampar kau dari sini sampai sana. Tahu tak? Kau jangan macam-macam. Okey? Nah, ini mungkin. Jadi kau berada di tengah ribuan orang. Dan kau seorang yang sedar diri. Yang lain-lain itu macam-macam keadaannya. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh musannif itu, ya, yang berbeza dengan saudaranya dan keturunan anak cucu Adam, berarti manusia lain. Paham tak? Jadi yang beda itu apa? Yang membedakan itu apa? Sedar diri. Jadi paham sudah sekarang. Langsung kita kaitkan dengan dasar pengajian kita di awal, sedar diri. Apa wali ini sedikit sedar diri, sedikit sedar diri, kita sedar. Kita makan butuh, kita tidak makan sedar diri. Bukan tentang itu. Ya, tapi tentang rohaniah kita, tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya orang yang tidak sedar diri atau pemaknaan tafsirnya buta, kabur, tidak paham dan sebagainya lebih banyak daripada orang yang sedar diri. Paham tak? Nah, itu kita perlu akui. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan lagi ilmu kepada kita sampai kepada sedar diri. Ya. Walaupun cakap saja, walaupun mungkin bukan mungkin lagi berselalu juga lupa diri. Selalu lupa diri. Tidur sebenarnya. Tidur sampai tidak sedar. Allah, Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi kalau dikatakan saudara-saudara berarti sesama kita. Kalau kata keturunan itu bermula daripada Nabi Adam sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang banyak itu. Ya, tidak termasuk orang yang sedar diri seperti mana baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jelas ya. Nah, baginda Nabi SAW sesungguhnya orang yang sedar diri. Walaupun dia maksum, terpelihara daripada dosa, artinya dia tidak berdosa, dan tetap saja dia menangis minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha
dan hadis lain yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah dan ummu-ummu yang lain. Baginda Nabi SAW beristighfar sambil menangis. Riwayat yang masyhur daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi di atas apa dipanggil? Tempat duduk tinggi. Orang-orang Arab sama macam orang-orang sebelah India Pakistan. Yang dia orang suka buat katil letak di bawah pokok teduh-teduh tu. Nah, baring-baring di atas itu. Katil yang dibuat dijalin daripada dibuat tali ya, ditaruh batang gandum. Batang gandum itu dijalin dibuat tali, nanti dibuat katil ya. Dibuat katil itu. Nah, dia orang duduk di situ. Itu orang Arab. Nah, di rumah Rasulullah SAW itu ada katil itu, jenis itu, bukan dreamland, apaland bukan. Nah, di situlah baginda tidur sampai terletak-letak bekas di belakang Nabi SAW. Dalam riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Jadi kalau datang dia, jadi kalau Sayyidina Umar datang mau bertemu dengan Rasulullah sedang mengenakan pakaian. Tapi dijemput sudah masuk. Sayyidina Umar masuk ketika Rasulullah sedang mengenakan pakaian, nampak di belakang Rasulullah SAW bekas-bekas daripada ketidurannya itu, tempat tidurnya itu. Kalau sampai begitu baginda Nabi SAW. Ya. Nah, jadi kita sepakat saja dengan hadis Ummul Mukminin mengatakan ketika aku berada di bawah, Rasulullah berada di atas katil itu, ya. Pada mulanya aku dengar Rasulullah SAW beristighfar atau Ummul Mukminin. Nah, semakin lama beristighfar, semakin hilang suara. Semakin perlahan artinya begitu. Aku menyangkakan bahwa Nabi SAW tidur. Nah, jadi dia pun membetulkan tidurnya, menghampiri katil, Nabi di atas, dia di bawah, menghampiri. Nah, tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang panas menitis ke tangannya. Lalu dia pun melihat, rupanya yang menitis ke tangannya itu air. Dia pun lihat kenapa datang dari mana air itu. Rupanya datang daripada baginda Nabi SAW. Siapa Nabi kita? Siapa Rasul kita? Siapa orang yang terpelihara daripada dosa? Sesungguhnya dia menangis ketika dia beristighfar kepada Allah SWT. Itu artinya dia menangis ketika dia minta ampun kepada Allah SWT. Nah, sekarang kita mau nyatakan apa di situ? Nah, itulah sedar diri. Ya, walaupun dia terpelihara daripada dosa, karena sedar dirinya adalah hamba, nah dia pun menangis minta ampun kepada Allah SWT. Nah, jadi ukur ya, kalau begitu kita ini di posisi mana? Bukan tentang Nabi Rasul, tidak ada Nabi kemudian daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang mendakwakan itu jadi kafir, termasuk Rasul kahar. Itu fatwa para ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Nah, artinya tidak ada Nabi. Yang ada hanya mungkin orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya bertahap, tahap awal atau tahap pertengahan atau tahap sempurna. Nah, ditandaikan begitu. Masya-Allah tabaraka. Dan jadi perlu kita menyadari hal itu. Jadi ukurlah satu hari kau menangis, kau istighfar, kau menangis berapa kali. Kita ukur saja. Nah, atau lebih halus lagi, kita ukurlah diri kita. Kalau Rasulullah SAW istighfarnya menurut Ummul Mukminin Aisyah 100 kali. Ada riwayat lain mengatakan 1000 kali. Ada riwayat lain mengatakan aku tidak tahu bilangannya. Nah, menunjukkan terlalu banyak baginda Nabi SAW beristighfar. Nah, kita berapa kali istighfar? 10 kali pun kita kira sudah. Oh, 10 kali sudah tadi pagi. Mau tambah istighfar lagi tak? Kita berkira-kira saja dalam hal-hal hubungan kita dengan Allah. Allah, ya Allah, ampunkanlah ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah. Lemah betul kita ya, lemah. Sama saja kita dengan saudara-saudara kita kebanyakan. Sama saja dengan keturunan anak cucu kita, cucu Adam, cucu Nabi Allah Adam AS kebanyakan. Dalam arti kata lain kita gagal untuk keluar daripada wilayah mustarak untuk menjadi orang yang khusus. Nah, itu bahasanya kerohanian. Kita masih gagal untuk keluar daripada orang kebanyakan yang mustarak. Ya, kita gagal. Kita andaikan begitu ya, muhasabah kita.
Nah, ini menjadikan kita boleh jadi baik, boleh jadi buruk, boleh terlibat dengan kebaikan, boleh terlibat dengan keburukan, campur aduk juga. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kita perlu menjadi orang yang khusus, dan itu permulaannya. Kemudian orang khawas, kemudian orang khawasul khawas, kita belajar sudah. Daripada teks ini kita belajar sudah. Ada 3 bahagian manusia, betul? Nah, kalau umumnya disebut 4 bahagian. 1 bahagian tidak terpakai langsung. Nah, kita tidak mau jadi bahagian yang tidak terpakai. Paling rendah kita berada di bahagian awam. Nah, itu terpakai sudah. Ya kan? Nah, lagi atas dari awam, nah, menjadi orang yang khawas. Nah, yang terbaik adalah khawasul khawas. Ya. Kata para ulama, al-khawasul khawas tahta Nabi SAW. Orang yang umat Muhammad yang khawasul khawas itu, mereka berada di bawah Nabi SAW. Nah, itulah yang datang al-sirah Al-Quran menerangkan kepada kita, mungkin kita tidak paham. Itulah salihin, syuhada, siddiqin. Itulah dia. Dan ini, nah, kita pun tunjuk dalam bentuk fakta. Bawa pulang yang ini, dengan ilmu itu kau tinggalkan di sungai, di apa, di Selambau ini saja. Bawa pulang. Nah, kau boleh, kurang-kurangnya kalau tidak untuk orang pun kau boleh bawa dalam diri kau sendiri. Dan ini, kau jangan jadi nanti kau pulang sana kau mula berubah jadi Antonio Banderas. Nah, kasih Imam Syam sudah lah Antonio Banderas itu misi kau jangan berebut dengan dia kau. Okey. Boleh katanya apa? Diubahnya pengertian yang ada pada bentuknya, diubahnya. Jadi Allah yang mengubah kita. Pengertian ai pemahaman. Diubahnya itu Allah ya. Allah mengubah pemahaman kita. Allah change our understanding. Waktu orang tiba melahirkan anak yang mau pulang di betul orang tidak sedikit. Pagi pun dia tidur 2 hari tak ada dia tidak datang. Nah, kali semangat tenaga untuk melahirkan pemurahan ini. Betul begini tak? Ya. Untuk melahirkan kita tahu pemurah. Memang dia pun ayah. Semua kami ini ayah tu. Yang namanya ayah itu sanggup dia tidak makan asalkan anaknya makan. Betul tak? Aku orang tidak makan, aku cukup susah hati. Mili, tidur sampai petang tidak datang-datang. Makan nasi ke tidak makan nasi seminggu. Nah, selalu saja aku tanya, siapa yang datang makan nasi, siapa yang tidak datang? Itu namanya ayah kan? Pikir saja. Nah, kau makan nasi jam 2.30, aku makan nasi jam 4 petang. Hasil daripada lebihan kau makan baru aku makan. Itu lah yang selalu terjadi itu kan? Jadi semuanya ayah-ayah kau kena jumpa semua orang dia. Okey? Oh. Benar katanya, diubahnya pengertian pemahaman. Kalau dulu kita punya pemahaman cap ayam pun tidak boleh. Cap pacat saja tahu kan? Pacat tahu ke pacat? Lintah? Cap itu saja. Pemahaman ini, pemahaman terkait hubungan dengan Allah SWT zero. Ya. Hanya samar-samar saja dengar orang cakap kita kena solat itu kita guna. Lepas itu hilang. Kejap dengar, Pak, kejap hilang. Jadi pemahaman tidak ada. Lebih tepat, ya, kita mengatakan tidak pernah wujud pemahaman tentang hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah kemudian mengubah. Ya. Allah kemudian mengubah pengertian pemahaman yang ada pada bentuknya yang pertama. Bentuk pertama, ya, keadaan pertama kita. Bentuk artinya keadaan pertama kita kan tidak ada pemahaman. Ini nafsu menguasai akal, nafsu menguasai hati, nafsu kencing ke atas akal, nafsu kencing kepada hati, nafsu meracun akal, meracun hati, sampai-sampai kita lalai dalam semua hal terhadap Allah SWT, asyik dengan dunia kita dan sebagainya. Kan?
Itu. Jadi Allah nanti mengubahnya pengertian, mengubah pemahaman kita daripada keadaan yang pertama dan menggantikannya. Ya, Allah menggantikan pemahaman kita, kefahaman kita, understanding kita, ya, sebagai hamba yang abid. Menggantikan fahaman kita untuk jadi bertukar kepada menjadi hamba yang abid, hamba yang beribadat kepada Allah SWT. Soal ini tentang hak Allah, ya, Allah yang mengubah. Kalau Allah mengubahnya, saya berubah. Nah, itu saja. Jadi berubah. Allah akan mengubah kita, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin, mengubah kefahaman kita. Dulu tidak paham, sekarang paham sudah. Nah, dulu tidak tahu, cebok saja dengan dunia, dan sekarang mau cari ilmu sudah. Nah, itu merupakan bagian daripada bentuk fahaman kita terhadap terhadap hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Siapapun, Jul dulu kau pernah fikir kan mau datang belajar di Kadah ini apa semua? Tidak kan? Fikir pergi jual ikan bilik, macam mana mau ini? Kemudian mau buat jahat macam mana? Itu kan Jul? Jujur bah ini adik Jul kita. Tapi dia bagus, dia insan soleh sudah. Nah, Alhamdulillah, tapi dia tidak boleh lama di Sabah, kau tahu itu. Aku diam-diam, aku tidur, aku cari ini saja, apa akan jadi kalau kau pulang. Fikir, nampak, ini kan. Kau tidak boleh lama dulu. Berantau mungkin dia boleh. Ini lagi boleh buat dia kan? Aku pun tidak tahu macam cakap sini. Cacam apa saja. Sini ada awet, sana ada awet. Susah tidak? Mau buat macam mana ayah Jaafar kita? Kalau minta duit kita mau menikah sampai 3 kali kita mau buat macam mana? Okey. Menggantikannya sebagai hamba yang abid. Jadi Allah menggantikan kefahaman kita yang cenderung untuk menjadi hamba yang abid. Hamba yang abid itu maksudnya ubudiyah yang sempurna. Nah, itu bahasa. Jadi penterjemah ini kalau ikut, dia tidak perlu terjemah hamba yang abid. Dia disebut sempurna ubudiyah saja. Menjadikan hamba yang sempurna pengabdian dirinya. Nah, itu berkaitan dengan yang kita belajar dasarnya. Bagi Allah itu yang kita perlu ada adalah rububiyah, meyakini rububiyah. Bagi agama itu yang perlu ada bagi kita, pada kita adalah meyakini uluhiyah. Nah, bagi diri kita yang perlu ada, ya, antara diri kita dengan diri kita itu adalah meyakini atau perlu meyakini perlu adanya ubudiyah. Benar kan? Semua orang belajar sudah, jangan ingat wali sudah ajar semua itu. Aku ingat 10 tahun kalau aku mengajar kamu, aku ingat apa yang aku ajar tu. Nanti kau sampai di sana, kau bilang, oh kita boleh menikah misal. Siapa yang ajar? Wali kami ajar ke Islam kau. Nah, aku akan cari, tapi tidak pernah mengajar. Ini 10 tahun aku ingat. Ini yang cakap-cakap ini 30 tahun yang lalu belajar. Istilah kalimat penjelasannya, nah semuanya 30 tahun lalu. Keluar semua. Okey. Benar katanya, yakni hamba yang rajin beribadah kepada Allah. Jadi hamba yang abid, kita ayat tadi pemaknaannya ubudiyah yang sempurna. Bagaimana ubudiyah yang sempurna itu? Yakni hamba yang rajin katanya. Ini pun terjemahan ini pun agak literal. Hamba yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Isunya bukan rajin, tapi hamba yang sedar urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan rajin itu satu hal, tapi jauh lebih penting adalah hamba yang sedar, hamba yang menyedari urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Ini tentang sedar, tidak sedar. Ada banyak lagi manusia yang tidak sedar. Tua mau mati sudah, masih lagi berkaraoke, berjoget-joget dengan Diaro came from Indonesia. Tanya-tanya siasat-siasat, kalau mau menari dengan GAO kena bayar 25 ringgit ke 50 ringgit.
Boleh tanya? Ada orang. Pokoknya ada orang yang pernah terlibat ujian insaf dan sekarang. Boleh tanya, soal boleh cakap dengan soal. Jadi soal saya pun nak dia. Soal apa Ustaz, habis duit saya, habis duit banyak mana Ustaz. Lu gila menentang tu. Pokoknya dia insaf je lah, duit habis banyak. Boleh kalau umpan jadi saya semua video ni. Tema dengan orang dunia, dia cakap jadi orang dunia, ya, tengok dia punya fikiran macam mana. Nah, rupanya dia pun tidak mau sudah. Kenapa kau tidak mau sudah? Syok, habis duit banyak. Dia pun cerita, tidak sedar, duit bawa 500 dalam bukit, tidak sedar habis. Sekejap dengan dia, ini menari, syok, kaji jati. Sekejap, syok mau menari dengan itu, tidak sedar habis 500 dalam bukit. Pulang ke rumah, isteri minta duit mau beli gula saja, kau marah aku. Kau orang ni makan kedai gula. Gini. Padahal bini dia baca kopi kat dia. Itu yang terjadi. Itu semua gambaran apa? Itu gambaran kaburnya rohani, butanya rohani. Nah, posisi-posisi campur aduk yang pertama kita sebut tadi. Oh, Masya Allah. Kenapa lagi? Hatinya sempit untuk melihat makhluk. Ini rentetan perkembangan ni. Ketika Allah bangkitkan dengan rohaniah yang celik, yang sihat dan sebagainya, Allah mengubah pemahamannya daripada negatif kepada positif, soalannya begitu dalam berurusan dengan Allah SWT. Lagi hatinya sempit untuk melihat makhluk, Allah akan mengubah hatinya, ya kan? Allah akan mengubah hatinya, berarti mengubah rohaniahnya secara umumnya, mengubahkan rohaniahnya untuk melihat makhluk, untuk melihat, nah artinya memandang makhluk ataupun terpengaruh dengan makhluk. Benda hal dan perkara kita rangkul sekali. Allah akan menyempitkan. Sisi lain, ini terjemahan saja. Mungkin saja Allah akan menutup pandangan artinya musyahadah kita kan. Allah akan menutup pandangan kita daripada melihat makhluk ataupun daripada memandang terhadap pengaruh makhluk. Bahasanya begitu, paham ini? Jadi maknanya kita tidak lagi melihat kepada makhluk, melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan istilah kerohanian itu tadi. Bukan melihat kepada Allah dan kau buka mata, kau jadi terbalik biji mata, nak kau keluar biji mata sekalipun kau tidak akan nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu penampakannya ataupun tajallinya saja ke atas sekalian makhluk yang nampak dengan mata kasar. Benar kan? Okey, jadi hatinya sempit, disempitkan oleh Allah SWT. Hatinya air rohaniahnya disempitkan oleh Allah SWT untuk melihat air memandang makhluk. Jadi artinya apa di situ? Artinya daripada terpengaruh dengan makhluk, Allah akan menyempitkan hati daripada terpengaruh dengan makhluk. Jelas ya? Nah, yang mempengaruhinya apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makhluk itu tidak membawa pengaruh saja. Nah, mau ini tidak mau, itu tidak mau, dangdut pun tidak mau, karaoke pun tidak mau, pemancing di laut sana kau samai, itu pun tidak mau. Apa yang kau mau? Aku mau berada di dalam pondok saja, aku mengajar orang yang mau belajar. Ya, aku sendiri, ketika aku sendiri, aku tidur. Nanti ada orang yang mau belajar, aku datang naik mengajar, itu saja, itu saja yang mau. Sampai inilah, sampai kematian. Contoh, ya, Haji Miji pun begitu juga, dia pun tidak mau sudah. Jom Miji kita pergi melancong sana, dia pun tidak mau. Kenapa? Urusan dengan Allah masih banyak. Aku ini. Itu jadi paham tak? Dan semuanya berlaku bila Allah mengubah, memahamkan dan mengubah hati. Jadi bertakluk dengan Allah, ya. Okey. Kemudian apa? Mengunci pintu hatinya daripada manusia. Allah mengunci, menutup lah itu maksudnya. Ya. Allah mengunci, menutup pintu hatinya, pintu hati kita daripada manusia. Pengaruh, daripada pengaruh manusia. Yang kita kita kecil saja manusia kan. Nah, kita umumkan 4 perkara. Daripada pengaruh 4 perkara. Makhluk, benda, hal dan perkara. Bukan semata-mata manusia. Ya, kalau manusia mau mempengaruhi kita itu masih kecil lagi. Ya.
Apa manusia mau pengaruh kita apa Mizi? Habis sangat dia punya cantik dia saja betul kan Mizi? Berak wangi kan? Sama saja. Habis sangat dia punya hartanya, habis sangat dia punya harta itu saja yang mempengaruhi kita betul manusia. Nah kalau kita istilahkan makhluk, ya betul lebih luas. Ada orang yang terpengaruh dengan jin. Nah, macam-macam jadinya, rasa kebal lah, rasa hebat lah, kebal sampai solat pun tidak, apa pun tidak. Kenapa? Dia kebal je lah, mau solat apa? Sampai begitu pun ada kan? Nah, orang yang solat macam kita ini kerana kita tidak kebal. Dan sesungguhnya kebal itu tidak ada. Semuanya tertakluk kepada kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Berarti kebal itu tidak ada. Betul kan? Jadi tidak solat mereka. Kenapa? Mereka kebal sudah. Nanti kalau masuk dalam kubur, diazab oleh Allah pun mereka kebal. Tidak terkena. Masuk dalam neraka pun diazab, tidak kebal. Tidak kena. Mungkin itu kan kita andaikan saja. Walaupun pemikiran itu adalah pemikiran yang sangat bodoh, terbodoh. Dan bapak segala bodoh. Allah ya Allah. Jadi Allah SWT akan mengunci pintu hatinya daripada manusia, daripada pengaruh. Kita pengaruh. Jadi kita umumkan pengaruh makhluk, pengaruh benda, pengaruh hal, pengaruh perkara. Allah membantu kita untuk menutup, mengunci hati kita, menutup hati kita daripada. Nah kita tidak pengaruh juga. Orang cerita ini, belah tangan ini, kau tengok ini, belah rotan, belah pagar, belah tanah, belah apa pun kita tidak langsung. Tidak langsung mempengaruhi kita. Betul. Ini dan periuk dalam Facebook saja. Kau menangis 3 bulan bengkak mata mau periuk. Itu orang perempuannya kerja dalam macam itu, tahu tak? Datang periuk dia menangis sebab periuk. Kau menangis sebab Hindustan saja. Tengok Hindustan pun menangis, dia pun menangis. Awet dilarikan, awet hero dilarikan oleh nyamuk. Nah, dia pun menangis sama. Ini kenapa lah buat macam itu? Ini hatinya perempuan, berlipat. Nah, sekarang Hindustan pun tidak tengok. Nah, ada kesempatan saja dia berzikir subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, selawat dan sebagainya. InsyaAllah. Nah itu, jadi tidak ada yang mempengaruhi kita. Ya, limpah rahmat Allah. Ya, ketika kita bangkit di posisi kedua, posisi yang terkait rohannya, berarti kita selamat daripada pengaruh makhluk, pengaruh benda, pengaruh hal, pengaruh perkara. Nah, pada hakikatnya semua itu telah menghanyutkan kita sejak sekian lama. Betul? Yang namanya makhluk, yang namanya benda, yang namanya hal, yang namanya perkara sudah menghanyutkan kita sejak sekian lama. Betul Pak. Sejak sekian lama. Nah kita sedar ini pun, nah kalau balik malam ini baru tersedar ini, baca-baca ini baru tersedar. Nah ada yang antara kita yang sedar setahun yang lalu. Nah setahun dia sedar, setahun yang lalu dia sedar. Sekarang umurnya 50 tahun. Berarti 40 tahun lebih. 50 tahun dia sedar. 49 tahun atau lebih kurang di sana dalam keadaan yang tidak sedar diri, kan? Nah berarti sedar diri itu sedikit saja. Tidak sedar diri yang banyak dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh makhluk. Pengaruh itulah yang menyebabkan kita hilang sasaran, hilang tujuan, hilang matlamat kita, ya. Hilang matlamat kita. Apa matlamatnya? Matlamat kita adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita hilang matlamat. Semuanya bertukar. Lillahi rabbil alamin terbatas. Hilang. Yang ada lil itu, lil ini, lil itu, makhluk, benda, hal dan perkara. Nah itu yang mempengaruhi kita. Nah kerana itulah kata para ulama, sampai sekarang kita tidak tahu khusyuk solat itu apa. Walaupun para ulama memberikan berbagai andaian, tapi itu bukan hakikatnya. Hakikatnya khusyuk solat itu kita sendiri yang akan rasa. Ya, cuma ulama memanifestasikan dia merupakan keindahan, dia merupakan kelazatan, dia merupakan keseronokan, keasyikan ketika kita melakukannya. Mana ada keseronokan, keasyikan ketika kau melakukan solat? Siapa ada di antara kita yang seronok betul melakukan solat ini, asyik betul melakukan solat, lazat betul melakukan solat? Siapa? Kalau ada sekarang, besok kau bayar 100,000. Kita tes. Tapi tes dulu ya, jangan kau main mengaku saja tidak tes ya. Aku tahu macam mana mau tes. Kau tipu saja, kau rebah tipu.
Jam semua kau punya kaki tangan keluar. Bukan? Kau tu, nah, mengaku awal lagi begitu. Tidak, Walid sampai sekarang jujur saja bercakap. Aku tidak merasakan yang para ulama sebutkan andaian mereka itu indah, lazat, macam-macam. Yang ada selama ini ada apa? Rasa mau cepat saja. Betul kan? Apalagi disokong oleh mau kentut, mau berak, mau kencing, mau apa. Disokong oleh telefon yang sedang sekejap-sekejap bunyi, trek itu. Yang mana ada lagi khusyuk dalam solat? Faham ini? Semuanya berpunca daripada apa? Semuanya berpunca daripada kita telah dilalaikan oleh makhluk, benda, hal dan perkara. Itu puncanya. Kita telah dipengaruhi oleh makhluk, benda, hal dan perkara. Nah, kerana itu sampai sekarang, jangan ukur banyak-banyak lagi. Sekarang tentang solat saja kita tidak menemui khusyuk. La haula wala quwwata illa billah. Nah, kemudian kata musannif, bagi orang yang hal kedua yang disebut, kita sebutkan, bukan hal pertama ya, hal kedua yang disebutkan, hal yang rohaniahnya celik, rohaniahnya terang, itu baginya dunia akhirat boleh tidak berurainya, dunia akhirat, syurga, neraka, semua makhluk, bahkan semua makhluk selain daripada Allah, itu semua makhluk ya. Dan alam nyata ini, dan alam yang dia berada, alam nyata ini maksudnya alam yang dia berada merupakan sesuatu yang tunggal, bukan tunggal ya, merupakan sesuatu yang datang dari yang maha tunggal. Jadi disebutkan tunggal di sini maksudnya datang daripada Allah yang besar. Nah, tidak ada dunia, tidak ada akhirat, tidak ada syurga, tidak ada neraka, tidak ada makhlukat termasuk alam nyata ini, mereka datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan dengan tunggal, datang daripada sumber yang satu, punca yang besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, kalau sudah demikian, kenapa kita perlu menjuruskan, mencenderungkan seluruh upaya yang ditakdirkan Allah SWT kepada kita melalui akal, melalui hati, melalui tingkah laku, ya, kepada makhluk? Kenapa kita tidak kepada Allah Subhanahu wa taala yang semuanya datang daripada Dia? Faham tak tu? Nah, itu persoalan. Ya. Kenapa kita terpengaruh dengan makhluk? Sekian makhluk, kita terpengaruh dengan makhluk, benda, hal dan perkara, sampai-sampai kita dilalaikan oleh mereka semuanya. Kenapa kita tidak terpengaruh dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal semuanya datang daripada Dia? Jelas ya? Nah, artinya apa? Artinya kita terpengaruh dengan yang diciptakan oleh Allah, kita tidak terpengaruh dengan penciptanya. Nah, itu bahasa Allah. Maksudnya kemudian semuanya itu diserahkannya kepada kekuasaan batin. Ini sama kebijakannya. Yang kata musannif, Allah, kita bilang sikit dia mana? Agendanya macam mana sih? Kalau macam tu agendanya, boleh kena rasmi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah masih maaf ya. Kita menutup sesi fasa pertama pengajian untuk anak-anak dari Sabah. Oleh itu tutup ni pada belum pulang ni kan, pulang hari Selasa, berarti kita akan tutupnya sepatutnya pada hari Isnin malam itu. Tapi dengan resmi kita tutup dulu. Mulai dari kita jalan biasa. Pasal pertama, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita.
tumbuh dengan baik, ya, akan tumbuh sebagai sepohon pokok ilmu yang baik, yang bagus, yang memberikan manfaat, ya, sama ada pada diri sendiri maupun pada orang lain, sesuai dengan dari perintahkan menyampaikan risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu pertamanya. Jadi tinggalnya lagi kamu orang perlu menjadi tanah yang subur.